Anak kecil ini sedang bermain sama anjing. Tapi ibunya tidak kelihatan anjing itu. Ibu tahu. Anaknya lagi kelihatan hal yang aneh. Tidak lama kemudian, ibu ini meninggal. Anak kecil ini pulang dari kelas. Dan bercerita dengan ibunya bahwa hari ini dia dapat nilai 100. Ibu memuji anaknya. Hari ini adalah hari ulang tahun anak. Ketika anak sedang menyala lilin. Lalu melihat ibunya. Tiba-tiba anak membeku. Ibu bertanya kepada anak ada apa. Anak menjawab dengan suara yang kecil. Ibu bukan ibu aku. Ibu adalah roh dari ibu aku. Ibu berharap kamu tidak kelihatan. Ibu, apakah ibu sudah meninggal? 저요? Benar sudah. Mata si ibu ini jadi kosong. Ibu mau melihat anaknya dewasa. Tapi mungkin kali ini tidak bisa lagi. Untuk ibu tidak mengkhawatirkan. Anak ini berusaha untuk mengontrol emosinya. Tapi air matanya masih jatuh. Ibu bilang sama anak bahwa malam hari ini akan dingin. Jadi harus memakai selendang. Dan jangan melihat mata roh lagi. Tapi anaknya menjawab. Maafkan aku, karena aku bisa melihat hal-hal yang aneh. Tapi karena mampu ini. Aku baru bisa melihat ibu. Ibu memang berterima kasih kamu. Sudah melihat ibu. Sisa waktunya tidak banyak lagi. Ibu menyampaikan anaknya kata-kata yang terakhir. Anak berusaha kuat. Dan mengingatkan ibunya bahwa ibu harus ke tempat yang indah dan bagus. Ibu mengangguk dan hapus air mata. Lalu ibu hilang secara pelan. Anak tidak bisa bertahan lagi. Ibu. Kamar jadi kosong. Hal yang bisa anak simpan. Hanyalah foto dengan ibunya. Lalu dengan cepat anak terima telepon dari rumah sakit. Lalu anak berusaha tenang lagi dan pergi keluar. Tapi anak ketemu utusan neraka. Utusan neraka mau membunuh anak ini. Ternyata, 8 tahun yang lalu, si ibu anak ini terkena kecelakaan. Saat itu, ibu anak ini sudah tidak ada di dunia ini. Tapi Goblin Kim Sin melihat permintaan dari ibu ini. Kim Sin sama sekali belum pernah mencampur tangan ke urusan orang lain. Tapi dia menemukan ibu ini sedang hamil. Jadi Kim Sin sudah menyelamatkan ibu ini. Tunggu sampai utusan neraka tiba. Mereka sudah tidak ada di sini lagi. Anak sekarang tidak ada bantuan dari siapapun. Tiba-tiba ada sebuah suara yang keras. Hindari anak ini. Nenek. Nenek ini menyeret anak ke belakangnya. Lalu bertanya kepada Wang Yo apakah ada nama anak ini di buku. Bagi Wang Yo, dia sangat terheran dengan kehadiran nenek ini. Lalu Wang Yo pergi. Nenek bilang sama anak. Kamu harus pindah rumah dalam 3 hari. Dengan begitu, dia tidak bisa menemukan kamu. Kemudian, nenek ini pergi di jembatan. Tidak sengaja, nenek melewat seorang cowok. Nenek sudah berubah jadi seorang wanita yang cantik dan pakai rok. Dan cowok itu juga sudah dewasa. Ternyata, sudah 10 tahun. Dan anak kecil itu sudah belajar di SMA. Pada suatu hari, setelah selesai kelas, satu roh yang jahat mengejar gadis ini. Gadis ini yang bernama Engta tidak peduli dia. Jadi, aduh memang ketakutan. Setelah konfirmasi bahwa Engta bisa melihat roh. Tapi saat melihat di depan, si roh yang jahat ini masih ketakutan. Lalu roh yang jahat ini langsung berlari. Ketika Engta sedang bingung, ada seorang pria yang sedang melewatnya. Saat itu, Engta masih belum tahu bahwa pria ini adalah goblin di buku legenda. Dan Kim Sin juga tidak tahu bahwa gadis yang baru saja dia lewati adalah pengantin perempuan yang sudah dia cari selama 900 tahun. Ketika Kim Sin ditusuk oleh sebuah pedang. Tapi Kim Sin menerima hidup yang abadi. Itu bukan hal yang bahagia. Melainkan hukuman. Suatu hari, setelah mengalahkan musuh, Kim Sin kembali. Semua warga di negara memuji Kim Sin. Tapi saat Kim Sin sampai di gerbang, para prajurit bilang, pengkhianat Kim Sin. Letakkan senjata kamu. Lalu banyak anak panah diarahkan ke tempat Kim Sin. Banyak prajurit di sebelah Kim Sin sudah mati. Seorang prajurit jeritkan dengan marah. Kenapa kalian melakukan hal ini? Kami sudah berjuang dengan musuh selama 3 hari 3 malam.
Dari tempat seperti neraka, kami sudah berjuang untuk bisa kembali. Kenapa kalian berani melakukan hal ini? Gerbang akhirnya dibuka. Kim Sin membawa pedang lalu pergi ke tempat raja yang Kim Sin selalu melindungi. Tapi si raja ini merintah Kim Sin untuk berhenti. Dan di belakang raja ini ada si pengkhianat yang sedang menambahkan kemarahan kepada raja. Apakah harus membunuh sekeluarga Kim Sin? Ternyata, si pengkhianat ini mau membagi persatuan negara. Dia membuat si raja membenci Kim Sin. Istri raja tahu bahwa tidak bisa lewat tantangan ini. Lalu istri raja juga adalah adik perempuan Kim Sin bilang bahwa, jika inilah akhirnya, meskipun hidupku diambil, kakak harus melanjutkan. Jangan berhenti, jangan menyerah, harus maju ke depan. Kim Sin membawa pedang dan terus-menerus maju ke depan. Adik Kim Sin ditembak lalu jatuh. Kim Sin juga tidak berbalik kepala. Kaki Kim Sin dipotong 1 kali. Saat ini, prajurit juga berlari ke arah Kim Sin. Kim Sin merintah prajurit ini. Aku mau kamu membunuh aku. Aku tidak mau dibunuh oleh si pengkhianat itu. Prajurit ini berlutut di depan Kim Sin. Lalu memakai pedang menusuk lewat hati Kim Sin. Rencana dari si pengkhianat sudah sukses. Dia merintah bawahan membuang jenazah Kim Sin di sebuah ladang. Tidak mengizinkan siapapun yang mengubur jenazah Kim Sin. Tidak lama kemudian, langit dan tanah mulai bergerak. Hari itu, bawahan Kim Sin datang ke ladang untuk bersembahyang. Tiba-tiba ada ekor kupu-kupu yang mendarat di pedang. Lalu pedang tiba-tiba bergerak. Di langit, petir bersuara keras terus-menerus. Lalu suara dari dewa menyelimuti sekitar. Roh Kim Sin sudah diselamatkan. Dan mendapatkan hidup yang abadi. Tapi kejahatannya di perjuangan terlalu banyak. Untuk menghukum Kim Sin, dia harus menyaksikan orang yang dia cintai meninggal. Dan tidak boleh melupakan kematian pun. Hanya pengantin perempuan Kim Sin bisa mengambil pedang itu. Setelah pedang diambil, Kim Sin memang hilang. 900 tahun kemudian, seorang anak dilahirkan. Di luar jendela ada sekelompok roh. Mulut mereka mengulangi. Itulah dia, pengantin perempuan Kim Sin. Lalu, 18 tahun kemudian, anak itu sudah dewasa. Orang tua meninggal sejak kecil. Anak ini tinggal bersama bibinya. Hidup memang susah. Entah harus menerima ketidakadilan dari bibinya. Tapi entah tidak tahu bahwa, tidak lama kemudian, nasibnya akan berubah. Dan pria yang bisa hidup abadi itu, sudah mencari pengantin perempuan dia selama 900 tahun. Di luar, hujan deras. Entah melihat 2 payung di rumah. Saat ini, suara dari bibinya. Ambil payung kamu akan mati. Orang yang melempar mangkok adalah bibi kandung Engta. Engrak menahan kesakitan itu. Sedangkan orang-orang di rumah hanya tertawa. Ibu Engta sudah meninggal sejak lama. Sebelum ibu meninggal, ibu sudah tinggalkan uang asuransi. Tapi uang itu sudah hilang. Si bibi pikir bahwa Engta sudah mengambil. Jadi dia bersikap begitu sama Engta. Engta berusaha untuk tidak menangis. Lalu pergi keluar. Hari ini adalah hari ulang tahun Engta. Engta membawa kue dan duduk di pantai. Nyala lilin lalu berdoa. Tolong kasih aku pekerjaan. Tolong mengganggu rumah bibi aku. Tolong kasih aku seorang pacar. Kim Sin mendengar doa dari Engta. Awalnya dia tidak peduli. Tapi ketika Engta meniup lilin, bunga di dalam tangan dia tiba-tiba berasap putih. Lalu Kim Sin dipanggil ke sana. Inilah pertama kali Kim Sin dipanggil setelah 900 tahun. Dan hal yang mengejutkan Kim Sin itulah, Kim Sin bisa melihat kekuatan orang lain. Tapi bagi Engta, dia tidak bisa. Kim Sin menyuruh Engta bekerja di warung ayam goreng. Engta akan diterima. Lalu Kim Sin hilang di depan mata Engta. Melihat Kim Sin hilang, Engta bergegas memanggil lagi. Hei! Sedangkan seorang pacar. Hari berikutnya, Engta ke warung ayam goreng untuk melamar pekerjaan. Tapi sudah mencari sepanjang hari masih belum ketemu warung itu. Engta pikir bahwa Kim Sin menipu dia. Hari itu, tempat sampah tiba-tiba terbakar. Engta bergegas menuangkan air dan meniup. Benar, kamu. Kenapa kamu mengejar aku? Aku tidak mengejar kamu, kamu sudah memanggil aku. Aku tidak. Pastilah kamu. Hal ini belum pernah terjadi.
Kim Sin pikir bahwa Eng Ta hanya mau bercanda. Lalu dia hilang lagi. Di gereja, Eng Ta nyala lilin. Kim Sin muncul lagi. Aku udah tahu cara memanggil kamu. Melihat Eng Ta, Kim Sin langsung pergi. Eng Ta menemukan hal yang baru, yaitu bahkan lilin listrik juga bisa memanggil Kim Sin. Berbalik lagi, memang Kim Sin. Kim Sin pergi lagi. Tapi Eng Ta menyeret dia. Kim Sin melihat dia dengan kejutan. Tanpa diduga, Eng Ta sama sekali tidak dipengaruhi oleh api Kim Sin. Eng Ta bertanya kepada Kim Sin bahwa apakah Kim Sin goblin. Kim Sin bertanya balik, Eng Ta siapa? Eng Ta bilang sejak dilahirkan dia sudah bisa melihat roh. Dan para roh itu bilang Eng Ta adalah pengantin perempuan goblin. Dan Eng Ta menunjukkan jejak di lehernya. Kim Sin menyuruh Eng Ta membuktikan. Apakah Eng Ta melihat apa di badan Kim Sin? Eng Ta menjawab, cukup tinggi, umur 30 tahun. Eng Ta tidak bicara tentang pedang di badan Kim Sin. Kim Sin tidak berharap yang banyak. Lalu dia berbalik dan pergi. Kim Sin membuka sebuah pintu dan masuk. Di sanalah Kanada. Tapi hal yang aneh itulah Eng Ta juga keluar bersama Kim Sin. Kim Sin terkejut. Apakah kamu ikuti aku lewat pintu itu? Bagaimana bisa? Aku memegang pegangan pintu lalu dorongnya. Lalu ikuti. Eng Ta tiba-tiba menyadari di mana tempat ini. Setelah konfirmasi bahwa inilah Kanada. Eng Rak memang percaya kata dari Kim Sin. Jika kita memang di Kanada, dan kamu bisa melakukan hal itu. Aku sudah memutuskan. Apa maksudnya, aku sudah memutuskan? Apa yang kamu bilang? Aku setuju untuk menikah sama kamu. Aku cintai kamu.